Shalom saudara-saudara, masih tentang kitab Nabi Zakaria pasal terakhir yaitu pasal 14. Saat ini sang nabi sudah berusia lanjut namun tetap melayani Tuhan Allahnya. Sebelum kita membahas secara khusus pasal 14 ini, saya mengajak kita memperhatikan soal jatuh bangunnya suatu bangsa, menang kalahnya suatu negara. Apakah yang saudara pikirkan mengenai dua bangsa yang saling menyerang dalam suatu peperangan dan salah satunya adalah pasukan umat Allah? Apakah saudara berpikir kalau barisan umat Allah pasti menang dalam peperangan? Apakah saudara berpikir bahwa umat Allah harus menang? Saya dulu berpikir demikian. Namun seiring dengan berjalannya waktu dalam bersaat teduh secara rutin dari kitab ke kitab, dari pasal ke pasal, ternyata tidak demikian. Sekalipun barisan umat Allah pada kenyataannya tidak selalu menang, bahkan seringkali mengalami kekalahan bahkan dijarah. Demikian juga pasukan yang bukan barisan umat Allah tidak selalu kalah, bahkan sepertinya lebih sering menang, lebih banyak menjajah dan menjarah. Di antara sekian banyak penjelasan Alkitab tentang menang atau kalah, berhasil atau gagal, baik umat maupun bukan umat, kitab Zakaria pasal 14 ini menerangkan dengan lebih jelas bagaimana umat Allah mengalami kekalahan, mengalami kegagalan. Tuhan sendiri mengatakan akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ini adalah sebuah kekalahan yang parah, memang akibat dari mengingkari perjanjian dengan Allahnya. Sementara bangsa yang bukan umat Allah dalam peristiwa saat itu menang telak, bahkan menghasilkan jarahan yang luar biasa banyak, keuntungan yang sangat banyak. Di sisi lain, bangsa-bangsa yang tadinya mengalami kemenangan besar, menjarah dengan luar biasa, yang sudah berpesta pora, merayakan kesuksesannya dalam perang, sekarang berbalik. Bangsa tersebut akhirnya mengalami kekalahan yang tidak tanggung-tanggung. Tuhan sendiri mengatakan begini, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Dan kita tahu, secara mencatat, Babel akhirnya jatuh dan runtuh oleh kerajaan-kerajaan lain. Sering kita mengatakan hidup manusia seperti roda berputar. Sebenarnya ungkapan itu kurang lengkap. Sebab siapa yang memutar roda itu? Kalau roda itu berputar otomatis, maka kisah di atas bukanlah seperti itu. Tetapi ada satu oknum yang tidak kelihatan yang memegang kendali atas perputaran sejarah hidup manusia. Baik menang atau kalah, baik gagal atau berhasil, dia adalah Tuhan semesta alam yang memegang kendali. Dalam pasal 14 ini, Tuhan Allah yang memegang kendali itu memutar keadaan dari umat yang kalah, terjara dan terbuang. Sekarang Tuhan berkenan membalikkannya. Apa tujuan Tuhan? Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi sekarang kita bertambah pengetahuan iman kita. Tuhan membalikkan keadaan umatnya. Pertimbangannya adalah diri Tuhan sendiri. Kita hanyalah alat yang dipakai untuk Dia. Bagaimana caranya Tuhan membalikkan keadaan umatnya untuk mencapai tujuan agar segala bangsa tahu bahwa hanya ada satu Tuhan semesta alam? Caranya begini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah memerangi Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Tuhan, kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan saat itu saudara, bait Allah selesai dibangun. Cara Tuhan membalikkan keadaan adalah dengan datang ke Yerusalem, menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengenali isi hatinya melalui firman-Nya.
Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Chia Tong Ho, Bapak Alexander Kusumanjaya. Kiranya Roh Kudus menambah-nambahkan iman yang sejati, mengaruniakan keteguhan dan kekuatan iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur mengenalmu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mendidik kami setiap hari, menuntun kami untuk lebih dalam lagi mengasihi-Mu dan mengenal Engkau. Sehingga dengan berbagai-bagai persoalan hidup, jatuh bangun, gembira atau susah, kami mengarahkan kepada diri-Mu dan rencana-rencana-Mu. Sehingga kami tidak terjebak dengan pemahaman yang salah, apalagi kekecewaan yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kedua saudara kami yang hari ini berulang tahun, Bapak Chia Tong Ho, Bapak Alexander Kusumanjaya. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniai mereka ini dengan iman, sehingga hidup yang dijalaninya adalah hidup karena iman kepadamu saja. Karuniai dengan kebaikan-Mu agar dapat merasakan dan berempati terhadap orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang memang memerlukan perhatian. Sebagaimana Tuhan sendiri berada pada pihak mereka. Berkatilah dengan berkat-Mu agar menikmati kepuasan karena Engkau saja. Menyerahkan juga kebaktian minggu besok Tuhan. Lembutkanlah hati yang keras agar berkesempatan untuk menikmati anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Berkatilah umat-Mu yang setia agar tidak jemu-jemu berbuat baik dengan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan sertai tim penata layanan yang akan melayani, juga pelayanan bulan anak yang ketiga dan terakhir. Kiranya firman-Mu melekat kuat dalam batin anak-anak yang masih kecil ini. Menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk serah terima jabatan kemajelisan pada akhir Juli. Sungguh hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu agar gereja-Mu terpelihara dan umat-Mu memelihara kekudusan hidup dan terjaga juga kesatuan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.